Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Haleluya, Yesus. Sebab itu yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Kita mengangkat wajah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita bersama-sama angkat berdiri. Haleluya. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu,
Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat dari kuasa-Mu. Ya, haleluya Yesus. Dan tidak ada yang berdaulat selain Engkau di hidup kami. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Ya Yesus. Dan hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami mau meninggikan Engkau, Ya. Raja di atas segala Raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ya Sebab Engkau yang berkuasa atas hidup kami Haleluya. selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percaya saja bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan bersama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya Yesus berkuasa, angkat tangan saudara. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Angkat tangan saudara, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber segala sumber. Amin.
Dia sumber kekuatan kita, Amin. sumber pengharapan setiap hidup kita. Ya Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya Yesus. Dan kita mau langkah kita ditetapkan oleh kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Aku milikmu Tuhan. Haleluya. Ku berserah kepadamu. Haleluya. Aku milikmu. Berserah kepadamu. Seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, hanya untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu. Tak henti setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan di hadapan Tuhan, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu. Aku berserah kepadamu. Seluruh hidupku kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku
Kami milik-Mu Tuhan. Apa yang kami punya, itu kepunyaan-Mu secara penuh Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kami mau tundukkan pikiran kami kepada pikiran Engkau. Ya Yesus. Dan kami mau tundukkan kehendak kami kepada kehendak Engkau. Amin. Sebab Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Ya Tuhan. Yesus. Hari ini berfirmanlah buat hidup kami. Ya Tuhan. Sekali lagi kami mau tundukkan pikiran kami Ya Yesus. ke dalam pikiran Kristus. Terima kasih. Supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Amin. Amin. Tidak ada penolakan. Amin. Tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Ya Tuhan. Kami menerima penuh yang menjadi jatah kami hari ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Amin. Dan melalui hamba-Mu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan berdoa haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada hari ini di dalam ibadah online dan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita berada pada tanggal 21 Maret tahun 2021. Kita terus tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang tetap melindungi kita sampai pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdiri menyatakan kesiapan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya mengangkat Alkitab ini dan kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita berada tanggal 21 Maret tahun 2021 dan tema hari ini adalah keluarga yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat dan saya percaya kedaulatan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat indah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita belajar untuk hidup di dalam kedaulatan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita akan buka di dalam kitab Yosua 24 ayat 15c dan kemudian ayat yang ke-24 bagian B. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Nah, saudara, ayat ini adalah merupakan suatu komitmen yang diucapkan oleh seorang tokoh yang luar biasa bernama Yosua. Saudara, dia telah hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Dan dia telah melihat bagaimana kuasa dan kedaulatan Tuhan berlaku atas diri pribadi, keluarga, bahkan atas seluruh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, saudara, ketika Yosua tahu bahwa usianya telah mencapai titik di mana dia akan mengakhiri hidupnya, maka dia mengucapkan kata-kata ini di depan bangsa Israel. Ya, dalam kalimat perpisahannya itu dia berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua yang sudah tua, yang sudah sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Tapi dia masih tetap berkomitmen berkata firman-Nya akan kami dengarkan. Saudara, pernyataan ini adalah merupakan suatu pernyataan bahwa dia akan tetap hidup di dalam kedaulatan Tuhan sampai nafas yang terakhir. Dan saya berharap bahwa setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini mempunyai satu komitmen kepada Tuhan
bahwa kita akan mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, sampai titik darah yang terakhir. Ya, saudaraku, tujuan pembahasan hari ini adalah untuk mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Ya, dan saya percaya saudara, ketika kita hidup di dalam kedaulatan Tuhan, kita secara pribadi maupun keluarga kita akan mengalami yang namanya keindahan hidup dalam kedaulatan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Ya. Kita berbicara mengenai keluarga. Pada minggu yang lalu sudah saya singgung mengenai keluarga yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ya, saya ingin membahasnya sedikit lebih dalam lagi mengenai keluarga ini, saudaraku. Kita melihat bahwa pada waktu suami istri menikah, mereka bukanlah orang yang sempurna. Ya, kan itu masing-masing kita harus mengalami perubahan ke arah Kristus. Ya, jadi pada waktu suami istri, mungkin pada waktu umurnya masih di bawah 30 tahun, ya, masih sangat muda, kita bukan orang yang sempurna. Dan setiap kita harus menyadari hal itu, bahwa ketika kita menikah, kita dalam keadaan yang tidak sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan selain ada kekuatan atau kelebihan kita. Saudaraku, tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa masing-masing kita berusaha untuk mengikuti firman Kristus, ajaran Kristus, karena Kristus adalah teladan kita yang sempurna, supaya apa saudaraku? Supaya kita mengalami perubahan ke arah Kristus. Nah, tanpa perubahan karakter, maka mereka masing-masing akan saling menyakiti pasangannya. Ini sudah terjadi di banyak keluarga, saudaraku. Ya, ada suami-suami yang selalu menyakiti hati istrinya, atau sebaliknya ada istri-istri yang menyakiti suaminya. Kenapa saudaraku? Kalau ditanya kenapa, ya kan kamu mau terima aku apa adanya, aku ya seperti ini. Dalam janji nikah kan terima apa adanya. Saudara-saudaraku, memang pada waktu kita menikah, kita bukan orang yang sempurna. Tapi saudaraku, di dalam pernikahan itu harus ada komitmen. Komitmennya apa saudaraku? Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Sekali lagi saya katakan bahwa tanpa perubahan karakter, kita akan saling menyakiti satu dengan yang lain. Dan hari ini saudaraku, kita mau belajar ya bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Ketika kita menikah dan kita percaya kepada Kristus, berarti kita mengizinkan Kristus berdaulat atas hidup kita. Kita mengizinkan firman-Nya untuk tinggal di dalam hidup kita, dan kita mengizinkan Roh-Nya yang kudus untuk mengubah hidup kita. Haleluya. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, saudara. Saya tidak menuliskan ayat-ayat ini pada layar PowerPoint ini. Kita akan membukanya di dalam Alkitab kita masing-masing dari Markus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan Markus 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Ayat 22 sampai 27. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah,
rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Nah, saudara, di dalam perikop ini kita melihat ada suatu percakapan antara Yesus dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Percakapan itu didahului karena di situ Yesus menyembuhkan ya orang-orang yang kerasukan setan. Selain orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus, juga orang-orang yang gila, yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Setan-setan pada lari terbirit-birit. Setan-setan keluar dari orang-orang di mana setan itu merasuk orang-orang. Saudaraku, banyak orang-orang yang sakit jiwa disembuhkan pada saat itu. Kemudian ketika ahli Taurat, orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, lalu mereka mulai menuduh Yesus. Apa tuduhannya? Dikatakan Yesus mengusir setan dengan perantaraan penghulu setan, yaitu Beelzebul. Ya, dengan kekuatan penghulu setan, Yesus mengusir setan. Nah, saudaraku, lalu Yesus memanggil mereka. Yesus memberitahu kepada mereka, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Ya, itu tidak mungkin. Iblis itu tidak terbagi-bagi. Kalau iblis terpecah-pecah, terbagi-bagi, maka sudah tiba kesudahannya. Sama dikatakan di dalam ayat yang ke-25. Jikalau suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi ketika Yesus berbicara tentang kekuatan setan, kesatuan setan, dia berbicara juga, dia menyinggung juga tentang suatu keluarga, suatu rumah tangga. Ya, baik, kita akan melihat bagian yang pertama. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, jika rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu hancur. Tidak ada kekuatannya lagi. Ya, saudaraku, kemudian juga ada kata-kata di dalam ayat yang ke-27, tidak ada seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Mari kita akan melihat bagian yang pertama dari perikop ini. Yang pertama, Yesus dan Beelzebul. Saudara, Yesus dituduh bersekongkol dengan penghulu setan yang mereka sebut sebagai Beelzebul, ya, untuk mengusir setan. Mungkinkah Yesus menggunakan atau bersekongkol dengan penghulu setan untuk mengusir setan? Ya, jawabannya tidak mungkin. Saudara, ini orang-orang Farisi ahli Taurat menuduh ini bisa jadi karena mereka iri dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka melihat bagaimana orang banyak mengikuti Yesus. Orang banyak takjub kepada pengajaran Yesus. Orang banyak juga kagum kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Kesembuhan yang dilakukan, mujizat-mujizat yang dilakukan. Bahkan setan-setan diusir oleh Yesus. Orang banyak kagum. Nah, rasa iri ini membuat orang Farisi menuduh Yesus bersekongkol dengan penghulu setan yang disebut Beelzebul. Maka dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16, ketika Rasul Paulus berbicara tentang rancangan, orang mau merancang tentang rumah tangga, maka Rasul Paulus mengingatkan dalam ayat yang ke-15-16 pasal yang ke-6. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kita melihat di sini ketika Yesus berbicara tentang rancangan suami dan istri ya, tentang orang mau menikah, maka dikatakan jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita memilih orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau bahkan orang yang menjadi pengikut iblis, percaya kepada berhala-berhala, percaya kepada setan-setan, ya. Apa hubungannya? Kita adalah bait Allah, kita adalah bait Roh Kudus. Nah, jadi di sini saudaraku, Yesus tidak ada hubungannya dengan Beelzebul, ya. Saudara-saudara, kemudian yang kedua tentang penghulu setan yang disebut dengan Beelzebul. Ya. Nama Beelzebul ini sebetulnya sudah sejak perjanjian lama sudah ada, saudara. Jadi yang namanya dewa, ya, dewa Beelzebul di dalam perjanjian lama itu disebut Baal, ya, Baalzebul. Nah, itu sudah ada. Kalau tidak salah di dalam mulai dari kitab Bilangan, ya, ketika orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir, kemudian mereka melewati daerah-daerah orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Dan disitulah mereka menjumpai bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu mereka menyembah kepada Baalzebul. Ya, pada Baalzebul. Jadi nama Beelzebul itu artinya dewa lalat. Dewa orang Filistin yang kemudian dipercayai sebagai penghulu setan. Nah, saudara, yang perlu kita ketahui tentang setan, ya, kita harus tahu juga, saudaraku, ya, bukan untuk mempelajari sedalam-dalamnya sehingga kita nanti bersekutu dengan setan, bukan ya, tapi untuk supaya kita ngerti saja. Apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang setan? Tadi di dalam pembacaan kita Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-26, dikatakan bahwa setan itu tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah. Ya. Tapi justru setan itulah pemecah belah. Setannya sendiri tidak terbagi-bagi. Jadi sungguhlah keliru kalau orang berpikir bahwa setan itu terbagi-bagi. Misalnya saja orang-orang yang berseteru, yang bertengkar atau perang. Kelompok A memiliki kepercayaan A, kelompok B memiliki kepercayaan B yang sama-sama penyembah setan misalnya. Ya, lalu mereka berperang, kelompok A dengan kelompok B. Mereka berperang bukan hanya dengan senjata secara fisik, tapi mereka juga berperang dengan senjata-senjata yang tidak kelihatan dengan mata. Ya, kita tahu itu bahwa di dalam dunia roh ada peperangan-peperangan yang tidak pakai senjata secara fisik, tapi dengan kekuatan-kekuatan ilmu setan, saudaraku. Nah, mungkin kelompok B yang kalah. Kita tidak bisa berkata, oh setan B, setan yang ada di kelompok B itu yang kalah. Tidak, saudara. Yang kalah siapa? Yang kalah adalah manusianya. Jadi pada waktu orang berseteru, orang berperang, ya, yang dirugikan bukan setan. Setan tidak pernah dirugikan dengan kematian orang-orang karena perseteruan, karena peperangan. Setan tidak pernah dirugikan dengan hal itu. Meskipun kelihatannya kelompok B tadi kalah. Oh, setan yang ada di B itu kalah. Tidak, saudara. Ya, kenapa? Karena setan tidak terbagi-bagi. Tapi justru setan adalah pemecah belah. Jadi yang dirugikan adalah siapa? Manusia. Ya, saudaraku. Kemudian setan itu adalah penolong bagi yang percaya kepadanya.
kata-kata yang diucapkan di dalam ayat yang ke-22, ya, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Nah, kata-kata ini mengandung suatu kalimat bahwa setan kelihatannya seperti penolong begitu, saudaraku. Memang setan bisa melakukan pertolongan. Ya, setan bisa enggak menyembuhkan? Bisa. Setan bisa enggak membuat menjadi kaya? Bisa. Setan bisa enggak membuat musuh saudara yang saudara anggap musuh celaka? Bisa. Jadi seolah-olah setan itu adalah penolong. Ya, saudaraku. Jadi setan bisa melakukan hal-hal yang di luar kekuatan manusia. Ada semacam kekuatan gaib begitu ya, kekuatan yang di luar nalar, yang bisa dilakukan terhadap seseorang. Seolah-olah setan itu penolong. Nah, itu yang dipercayai oleh justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Mungkin mereka sudah melihat fakta-fakta bagaimana orang-orang yang menyembah kepada setan dan kemudian mereka mendapat pertolongan dari setan. Jadi secara nalar ya, setan menjadi penolong. Secara kelihatan, secara nyata setan jadi penolong. Tapi ingat saudara, yang harus kita perhatikan bahwa pertolongan setan tidak ada yang gratis. Ya, kelihatannya gratis, saudaraku, tapi pertolongan setan tidak ada yang gratis. Ya, tidak seperti anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, itu diberikan secara gratis. Tapi kalau setan menolong seseorang, dia tidak gratis. Dia tukar dengan jiwa orang itu. Ya, dan kita tidak mau itu, saudaraku, karena jiwa kita lebih berharga, ya, nyawa kita, hidup kita lebih berharga dari apapun kekayaan di dalam dunia ini. Kemudian saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan bahwa setan adalah bapak pendusta dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Saya bacakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, di dalam iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi setan itu adalah pendusta. Pendusta. Dan dia dikatakan di dalam ayat ini bahwa setan itu pembunuh. Nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-10 berikutnya, ya, dikatakan dalam ayat yang ke-10 bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iblis dikatakan pembunuh dalam Yohanes 8 ayat 44, disambung ayat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri, yaitu iblis. Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan dustanya itu, iblis membinasakan manusia. Ya. Kemudian saudara, selain dia pendusta, dia juga suka memutar balik firman Tuhan. Saya mau katakan hati-hati dengan kehidupan kita yang suka menentang orang dengan firman Tuhan. Atau kita menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Salah satu contoh yang sering kali saya lihat dan saya alami, ada orang-orang yang sering berkata begini, katanya Kristen itu penuh dengan kasih, ayo dong tunjukkan kepadaku bagaimana kamu mengasihi aku. Nah, saudara, hati-hati kalau saudara suka menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk
menguji orang lain. Ya, jadi kamu orang Kristen, bukankah orang Kristen itu penuh kasih? Ayo dong, kasih aku. Saudara-saudara, bukan seperti itu pengertian firman Tuhan. Jadi kalau engkau mengerti bahwa di dalam Kristus orang harus penuh dengan kasih, engkaulah yang harus berbuat kasih. Saudaraku, kasih ini bukan untuk diminta dituntutkan kepada orang lain, kepada orang Kristen, bukan. Ketika kita suruh melakukan hal itu, jangan-jangan kita itu mempunyai hati iblis di dalam hati kita. Karena kita menuntut atau kita memutar balik firman Tuhan. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ini tidak usah dibacakan, saudara, ketika iblis datang kepada Hawa dan dia mulai memutar balik firman Tuhan. Dia mulai berkata, hai Hawa, bukankah semua buah yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, semua jangan. Hawa berkata, oh bukan begitu, semua boleh, hanya satu yang enggak boleh. Kalau aku makan, aku akan mati. Ya, iblis bilang, oh enggak, kamu tidak akan mati. Justru kalau kamu makan buah yang dilarang itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan Allah. Nah, dia putar balik, saudara. Yang pertama dia memutar balik seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak baik. Dengan selalu menggunakan kata-kata jangan. Perhatikan saudaraku, ketika engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sekali-sekali engkau menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membatasi kebebasan kita dengan firman-Nya yang selalu berkata jangan, dan jangan. Kenapa saudara? Karena itu adalah tipu muslihat iblis. Yang mau memberitahu manusia bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membatasi kebebasan kita. Saya sering menggunakan ilustrasi. Kalau saudara membeli sepeda motor yang baru, ada buku petunjuk bagaimana kita harus menggunakan sepeda motor itu dengan baik, supaya motor itu dapat berjalan dengan baik, dan mengantar kita ke tempat yang jauh yang tidak bisa kita capai dengan berjalan kaki. Ya, kita bisa ke tempat-tempat yang jauh dengan lebih cepat daripada berjalan kaki. Saudaraku, salah satu petunjuk di dalam buku petunjuk itu adalah bahwa motor ini harus diisi bahan bakar bensin. Tapi saudara berkata, enggak mau saya enggak mau pakai bensin kuno, saya mau pakai susu sapi. Saudara, ya apa yang terjadi? Mungkin saudara berkata ini kan sama-sama cairnya, bensin benda cair, susu sapi juga benda cair. Kita masukkan susu sapi ke tangki motor itu. Apa yang terjadi saudaraku? Motor itu tidak bisa jalan. Apakah petunjuk itu untuk membatasi gerak saudara? Tidak. Ya, tapi justru untuk memperlancar gerak kita. Apakah firman Tuhan yang selalu berkata jangan ini, jangan itu, apakah untuk membatasi kita? Tidak. Tapi firman itu justru untuk mengatur hidup kita supaya kita berjalannya lancar, berbahagia di bumi ini. Iblis telah memutar balik firman Tuhan. Kalau kamu makan buah itu, justru kamu akan menjadi seperti Tuhan Allah, berkuasa. Dan Hawa mulai terpancing dengan kata-kata iblis. Lalu dia mengambil, memakannya dan memberikan kepada suaminya. Dan mereka telah berdosa, saudara. Iblis menjadi pemecah belah. Pemecah belah antara Tuhan Allah dengan manusia. Nah, kita melihat saudaraku berikutnya. Keluarga tidak boleh terpecah belah. Ya. Karena itu saudaraku, setiap keluarga harus memiliki kekuatan masing-masing. Setiap orang yang masuk di dalam pernikahan
harus menemukan kekuatannya dan membangun terus kekuatan di dalam keluarga itu. Ya, maka ada kata-kata yang kita seringkali dengar bahwa setelah kita menikah, kita harus bangun cinta. Sebelum menikah kita mulai dengan kata-kata jatuh cinta. Ya, banyak orang mengatakan dari mata turun ke hati. Jatuh cinta, berjuta rasanya katanya. Nah, saudaraku, itu pada waktu belum menikah, orang jatuh cinta. Tapi begitu orang masuk di dalam pernikahan, maka itulah saatnya membangun cinta. Bukan lagi jatuh, tapi harus bangun. Ya, saudara-saudaraku, temukan kekuatan itu. Kita temukan mungkin di keluarga kita ada kasih yang kuat. Ya, nah itu terus dibangun, saudaraku. Ketika kita mengikrarkan komitmen kita, pernikahan kita, nah, ada kata-kata kasih di situ. Saudara, kasih itu harus dibangun. Ya, karena kalau tidak dibangun, kasih ini akan habis. Ya, jadi kita harus bangun cinta. Kasih kita semakin kuat satu dengan yang lain. Kemudian kepedulian, pengertian satu sama lain. Ini juga merupakan satu kekuatan di dalam keluarga. Ya, kemudian juga komunikasi yang kuat, keuangan yang kuat, saudara-saudaraku, dan menjadikan keluarga, ya, rumah tangga kita menjadi tempat yang aman dan nyaman. Home sweet home. Mari kita perhatikan hal ini, saudara. Apakah rumah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman? Mungkin rumah kita tidak semewah hotel bintang 5. Kita bagaikan tinggal di kaki 5. Ya, makanan-makanan kita tidak semewah di restoran-restoran bintang 5 mungkin. Kita makan makanan yang sederhana. Tapi kalau di rumah tangga itu ada kasih yang kuat, ada kepedulian yang kuat, ada komunikasi yang kuat, meskipun mungkin keuangannya minim, ya, tidak kuat, tidak sekuat orang-orang lain. Oke, tapi kalau ada kasih yang kuat, maka tempat itu, rumah itu akan menjadi home sweet home. Suami pulang kerja langsung ke rumah. Enggak berlama-lama di kafe, berjam-jam di kafe, sampai waktunya tidur baru pulang. Ya, saya pernah mendapatkan ada orang yang seperti itu. Jadi pulang kerja, tidak pulang ke rumah. Dia sengaja pulangnya, menunggu istrinya tidur, saudara. Ya, jadi rumah itu tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman. Mari kita akan melihat dan bangun cinta. Bangun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita. Bangun hal-hal yang positif yang ada di dalam keluarga kita. Untuk menjadikan rumah kita menjadi home sweet home. Ya. Kemudian saudaraku, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam Injil Markus tadi dikatakan bahwa kalau rumah tangga terpecah-pecah, maka rumah tangga itu akan hancur. Ya. Jadi saudaraku, ketika Yesus berbicara tentang Beelzebul, kemudian Yesus berbicara tentang keluarga. Bukan semata-mata Beelzebul yang menghancurkan keluarga itu, bukan saudara. Tapi ternyata ada celah-celah di mana ada keretakan-keretakan di dalam rumah tangga, dan keretakan itulah yang membuat Beelzebul atau setan masuk melalui keretakan-keretakan di dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi hancur. Saudara perhatikan rumah-rumah saudara hari-hari ini, ketika kita melewati musim hujan hari-hari ini, ya, beberapa hari yang lalu lah, beberapa minggu yang lalu, berapa banyak ada di antara saudara yang rumah-rumahnya mulai bocor, yang dinding-dindingnya mulai retak. Ya,
Dan kemudian melalui retakan-retakan dinding itu mengalirlah air. Yang mungkin saudara berkata dulu tidak seperti ini, tapi sekarang kok seperti ini. Kenapa saudara? Air bisa mengalir, masuk melalui dinding-dinding. Kan ada retakan-retakan di dinding rumah kita. Sama halnya secara jasmani. Ya, jadi kalau rumah tangga kita juga ada keretakan-keretakan, maka keretakan itulah yang menjadi tempat atau menjadi saluran atau menjadi cara untuk iblis masuk dan menghancurkan sama sekali rumah tangga kita. Beberapa hal ini. Ya. Pertama, orang ketiga atau perselingkuhan. Ya, kedua, masalah keuangan yang minim. Ketiga, kekerasan dalam keluarga atau termasuk juga kekerasan secara verbal. Kemudian miskomunikasi, komunikasi yang salah. Kemudian karakter yang buruk yang tidak berubah. Ya. Saya tidak tuliskan dan lain-lain, tapi saya tuliskan DMBL. Apa itu artinya? DMBL itu dan masih banyak lainnya. Saudara. DMBL dan masih banyak lainnya. Jadi saudara, kita perhatikan hal-hal seperti ini. Inilah yang membuat keretakan-keretakan di dalam rumah tangga. Nah, saudaraku, iblis Beelzebul itu masuk melalui celah retak dalam keluarga. Untuk apa? Untuk menghancurkan sama sekali keluarga itu. Nah, itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku, supaya kita bangun kekuatan keluarga. Jangan sampai keluarga kita hancur. Ya, baik orang ketiga atau masalah keuangan yang minim, suami harus kerja lebih keras mungkin hari-hari ini. Ya, istri juga mungkin harus ikut kerja dan lain sebagainya untuk menghasilkan uang sehingga mencukupkan kebutuhan keluarga. Kita tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain atau mungkin kekerasan-kekerasan secara verbal, ya. Menyalahkan istri, menyalahkan suami. Sebaiknya ketika kita lihat ada celah-celah yang mulai retak, mari kita mau bangun cinta. Ya, komunikasi yang salah, komunikasi yang miss, ini juga harus kita perhatikan, saudara-saudaraku. Kemudian ada karakter yang buruk. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita tidak berubah di dalam karakter kita, itu akan menyakitkan pasangan kita. Berikutnya, saudaraku, meneladani Kristus. Dalam Efesus pasal yang kelima, minggu lalu sudah saya bacakan, ayat 32-33, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membangun rumah tangga, kita harus mempunyai suatu visi. Ya, jadi rumah tangga itu setiap kita suami dan istri harus mempunyai keinginan. Keinginan apa, saudaraku? Keinginan untuk memperkenankan Tuhan melalui keluarga kita. Ya, jadi suami istri ketahuilah bahwa ketika engkau dijodohkan oleh Tuhan menjadi pasangan suami istri, milikilah kerinduan. Aku ingin supaya keluargaku ini berkenan kepada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kami doakan, yang saya doakan setiap hari, setiap pagi. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap memperkenankan hati Tuhan dengan keluarga kami ini. Ini yang selalu setiap pagi saya berdoa bersama dengan istri saya. Saudaraku, tidak ada hal lain yang lebih indah kecuali kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu, visi di dalam keluarga ini apa? Kalau kita membaca Efesus pasal yang kelima, visinya adalah Kristus
menjadi mempelai pria dan jemaat menjadi mempelai wanita. Saudara-saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa hubungan kita dengan Kristus, jemaat dengan Kristus, itu saking akrabnya, saking dekatnya, saking intimnya, hubungan ini diumpamakan seperti mempelai. Kristus adalah mempelai pria sempurna. Maka dia menginginkan juga jemaat menjadi mempelai yang sempurna. Maka dari itu kita selalu belajar firman Tuhan. Kita selalu mengikuti firman Tuhan. Kita meneladani Kristus. Saudaraku, kita mengikuti jejak Kristus. Karena kita ingin menjadi mempelai yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang di dalam surat Efesus pasal 5 dikatakan tidak bercacat celah. Ya, sempurna. Nah, saudaraku, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang memuliakan Kristus dan menjadi sumber kesaksian yang baik. Karena itu saya mohon diperhatikan tadi hal-hal yang membuat rumah tangga kita menjadi retak tadi ya di dalam bagian yang ketiga. Saudara, perhatikan ini. Dan banyak orang yang setuju masalah miskomunikasi adalah masalah yang paling banyak juga membuat rumah tangga menjadi retak. Selain hal-hal yang ada di atas, orang ketiga, masalah keuangan yang minim, kekerasan verbal, kekerasan fisik, tapi juga miskomunikasi. Ya, komunikasi yang cacat. Saudara, ketika suami menyampaikan keinginannya kepada istri dengan cara yang kasar, atau istri menyampaikan keinginannya kepada suami juga dengan ucapan yang kasar. Itu merusak, saudara. Bisa ditanyakan kepada istrimu, berapa banyak kali kamu disakiti, kamu menyakiti aku, kamu disakiti. Ya, saudaraku, saling menyakitkan. Karena miskomunikasi itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, saudaraku, kalau kita ingin menjadi keluarga yang memperkenankan hati Tuhan, maka kita harus memperhatikan ini, kita harus meneladani Kristus. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita memuliakan Kristus dengan keluarga kita. Kita menjadi sumber kesaksian yang baik. Jadi hidup di dalam kedaulatan Tuhan berarti kita mau mengikuti Kristus. Junjungan kita. Haleluya. Haleluya. Saya berharap bahwa melalui firman Tuhan hari ini, kita mulai menyadari bahwa bukan secara kebetulan kalau engkau menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua pada hari ini. Karena Kristus ingin supaya engkau memuliakan Tuhan melalui keluargamu. Keluargamu menjadi satu kesaksian yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita baca kembali penutupnya dalam Yosua 24 ayat 15c dan ayat 24b. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin, amin, amin. Mari kita menutup Alkitab kita dan kita akan berdoa biar kata-kata Yosua ini juga menjadi suatu kata-kata di dalam setiap pribadi kita karena kita rindu hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan. Ya. Biarlah setiap hidup kita, keluarga kita boleh hidup dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Sebab kekuatan di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, ketenangan dalam keluarga kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau membawa keluarga kami
hidup di dalam kedaulatan-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Ku, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Haleluya. Bapa di dalam surga, kami menyadari betapa kami membutuhkan Engkau. Yesus, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus untuk membimbing setiap keluarga kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh memperkenankan Engkau Tuhan melalui keluarga-keluarga kami. Engkau melihat setiap permasalahan di dalam setiap keluarga, khususnya pada masa pandemi ini. Mungkin ada di antara kami, Tuhan, keluarga-keluarga yang mulai retak, di mana iblis mulai masuk melalui retakan-retakan keluarga itu. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, supaya Engkau sebagai pribadi yang kuat yang ada di dalam setiap rumah tangga kami, menolong kami Tuhan. Tuhan akan menghapuskan, Tuhan akan mengangkat semua hal-hal yang Tuhan membuat keluarga kami menjadi retak. Kami minta Roh Kudus supaya keluarga kami dibangun kembali. Ada kekuatan kasih, ada kekuatan komunikasi, ada kekuatan kepedulian, pengertian satu dengan yang lain. Biar itu boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami juga memiliki kekuatan di dalam keuangan kami. Dan sehingga rumah kami menjadi rumah yang aman dan nyaman. Terima kasih Bapa di surga, Kristus Yesus berdaulatlah atas setiap keluarga kami. Engkau menjadi kepala di dalam rumah tangga kami. Dan kami percaya Tuhan, jikalau kami memberi tempat Engkau sebagai kepala di dalam setiap keluarga, maka berkat Tuhan juga yang akan dicurahkan di dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang masih tetap memelihara kami sampai pada hari ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, supaya Tuhan juga menolong pemerintah kami dapat mengatasi pandemi corona ini. Kami berdoa juga mulai melalui vaksin-vaksin yang diberikan pada hari-hari ini. Biar kiranya itu juga akan menolong bangsa kami memiliki imun yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji Engkau untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami angkat Tuhan amplop ini padamu Bapa, kami kembalikan ucapan syukur kami kembalikan perpuluhan kami kepadamu Bapa. Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman untuk Sabtu Minggu ke depan. Pandemi belum berakhir, tetap lakukan protokol kesehatan, lebih mendekat lagi kepada Tuhan, dan tetap lebih semangat lagi di dalam ibadah. Jangan lupa untuk kirim foto, baik itu ibadah Minggu, doa Kamis, dan Komsel. Yang hanya ibadah Minggu, tambahi ikut Kamis dan Komsel. Nanti jam 5 ada ministry kelas melalui Zoom. Jam 5 sore dimulai tepat waktu, room sudah dibuka pukul 16.30. Doa multiplikasi, Kamis jam 19, ikuti dari rumah masing-masing. Mohon untuk PKS harap menggerakkan anggota Komsel masing-masing untuk ikut berdoa. Hari Jumat Komsel S3-nya VMP yaitu visi, misi, dan prinsip. Setiap Komsel berjanjian sendiri akan memulai Komsel jam berapa. Room di Zoom akan dibuka dari jam 18. Tiap Komsel bisa langsung masuk ke room masing-masing sesuai nama Komsel berapa. Kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus dari Departemen 4 dan Ibu Jimmy dari Departemen 2 untuk tertib administrasi. Persembahan khusus masih untuk recording dengan nomor rekening di BCA 009 156 591.
Ada pengumuman istimewa mulai tanggal 28 Maret yaitu minggu depan, ibadah hari Minggu dimulai jam 8 pagi berupa live streaming. Demikian juga untuk Jumat Agung tanggal 2 April juga pukul 8 melalui live streaming. Link akan dibagikan melalui PKS. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Mari kita berdoa. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita dan sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.